Bersapa yang membuat keempat mahasiswa tersebut kemudian mengajukan judicial review pasal yang mengatur ambang batas capres-cawapres? Langsung saja kita tanyakan kepada Yudike Maya, salah satu mahasiswa yang mengajukannya. Yudike, mungkin pertama kali yang ingin kita tanyakan adalah apa alasan dari Yudike dan juga teman-teman ini mengajukan judicial review terkait dengan presidential threshold ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk alasan yang pertama adalah sebagaimana yang kami sampaikan dalam gagasan kami bahwa kami merupakan mahasiswa hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kemudian tergabung dalam komunitas pemerhati konstitusi, di mana dalam komunitas pemerhati konstitusi ini fokus pada kajian-kajian ketatanegaraan. Dan kemudian komunitas pemerhati konstitusi atau kami singkat dengan KPK ini merupakan komunitas yang kerap kali berkecimpung dalam debat, yang dalam mosi-mosi perdebatan ini kerap kali muncul yang kita sebut dengan presidential threshold harus dihapuskan dan lain-lain. Jadi kami memiliki banyak kajian terhadap presidential threshold. Terlebih lagi pada tahun 2023, komunitas pemerhati konstitusi ini berhasil lolos ke final debat Bawaslu RI. Di sana, di final, mosinya itu adalah penghapusan presidential threshold. Setelah mosi itu kami perdebatkan, kemudian muncul putusan 90, di mana putusan 90 ini kan dia menggeser nih paradigma dari yang tadinya undang-undang pemilu ini hanya bisa digugat oleh orang-orang yang dipilih, in kasu ini adalah partai politik, itu kemudian bisa digugat oleh para pemilih. Nah, di situ kemudian kami mencoba mengambil momentum yakni dengan mendrafting permohonan dari banyak kajian-kajian tadinya kami miliki pada, kalau saya tidak silap ingatan ya, itu di sekitar akhir bulan Januari sampai pertengahan Februari atau di awal semester 6 perkuliahan kami mendrafting permohonan tersebut lalu kami kirim ke Mahkamah Konstitusi pada akhir bulan Februari. Jika dipertanyakan kenapa harus setelah Pilpres, kenapa tidak sebelum Pilpres? Kami merasa bahwa jika kita ajukan sebelum Pilpres dengan waktu yang sangat sempit, maka tekanan-tekanan politik itu pasti akan mempengaruhi Mahkamah Konstitusi. Kami berharap bahwa putusan ini akan merupakan putusan yang kemudian fokus pada nilai-nilai akademik dan juga substansi hukum. Terbukti di sini setelah kami berikan waktu juga kepada Mahkamah Konstitusi, kami nyatakan dalam permohonan kami bahwa kami ajukan permohonan ini adalah sebagai bentuk perjuangan akademik dan juga advokasi konstitusional, yang artinya adalah kami ajukan permohonan ini pada Februari 2024 dan baru diputus pada Januari 2025. Waktu yang begitu panjang untuk suatu perjuangan, tapi kami senang bahwa hal ini memberikan dampak positif dan memberikan hasil sesuai kehendak kita semua, rakyat Indonesia, karena ada 32 putusan sebelum perkara kami yang diajukan. Demikian, Kak. Baik, tanggapannya setelah akhirnya MK memutuskan untuk menghapus presidensial threshold ini seperti apa teman-teman yang mengajukan ini? Tentu saja ketika pertama kali dibacakan kami sangat amat terkejut ya. Karena kami sendiri tidak berekspektasi akan dikabulkan melihat bagaimana kemudian 32 putusan perkara sebelumnya itu tidak dikabulkan. Tapi kami sangat bersyukur sekali kemudian karena perjuangan dari kita semua terakumulasi dari adanya total 36 putusan di perkara kami ke-33 ya. Kemudian 3 perkara selanjutnya itu dianggap kehilangan objek. Ada begitu banyaknya akumulasi perjuangan dari rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa, masyarakat sipil, bahkan politikus untuk bisa kemudian menghapus atau menginkonstitusionalkan pasal 222. Jadi kami turut senang dan kami menyatakan bahwa ini adalah salah satu kemenangan bagi demokrasi kita. Oke, Yudike, mungkin begini, satu sisi teman-teman menggugat ini adalah tujuannya untuk sistem demokrasi kita. Karena kan ini membuka peluang calon presiden dan juga calon wakil presiden bisa lebih dari 2. Tapi bagaimana menjawab soal pertanyaan atau persepsi publik lainnya, Yudike, yang mengatakan bahwa kalau ada capres-cawapres lebih dari 2, ini potensi polarisasi politik akan lebih tinggi lagi terjadi. Kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya saja, 2 pasangan calon polarisasinya sedemikian rupanya. Gimana menjawab soal itu, kalau menurut Yudike? Tujuan dari kami ajukan permohonan ini adalah tujuan pertamanya malahan untuk mengurangi adanya polarisasi politik atau penajaman politik itu sendiri. Pun jika kita takutkan nanti mungkin akan lebih banyak calon dan lain-lain, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya halaman 270
pada paragraf 3.27 sudah menyiapkan 5 rambu-rambu yang bisa ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang untuk mencegah hal tersebut. Jadi kami rasa jika ini permohonan, jika putusan ini dilaksanakan, kami rasa bisa untuk kemudian mencegah terjadinya polarisasi politik itu sendiri, karena yang pertama permohonan ini malahan diajukan untuk mengurangi adanya polarisasi politik sehingga bisa menemukan banyak calon alternatif. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi dalam paragraf 3.27 juga sudah menyiapkan 5 rambu-rambu yang bisa ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Baik, terima kasih Yunika Maya telah berbagi informasi kepada kami dan selamat atas judicial review-nya yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, setelah berulang kali digugat, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan penghapusan presidensial threshold atau ambang batas presiden. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, apakah dengan penghapusan presidensial threshold tersebut, setiap partai politik dapat mengajukan calonnya masing-masing, atau apakah yang dapat dibaca dalam penghapusan ambang batas presiden ini? Dan kita akan langsung membahasnya bersama dengan pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis yang sudah bergabung di studio, kemudian Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nazami Karsayuda. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Rizky terlebih dahulu. Mas Rizky, bagaimana sikap dari Komisi 2 DPR RI pasca putusan MK soal presidential threshold ini? Ya, kami menyambut baik, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi ini, dan saat ini DPR masih reses. Izinkan kami akan membicarakannya secara formal nanti setelah masa reses dibuka 21 Januari 2025 yang akan datang. Yang kedua, kita memahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat, final and binding, sebagaimana ketentuan dalam pasal 24 konstitusi kita. Dan karena itu DPR bersama pemerintah sebagai pembentuk undang-undang akan membicarakannya terkait dengan langkah-langkah perubahan atau revisi terhadap undang-undang pemilu ini. Yang ketiga, saya membaca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2025 yang kemudian membatalkan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang persyaratan pencalonan calon presiden dan wakil presiden ini sebagai negative legislature dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu sebagai bagian dari lembaga negara yang dapat membentuk norma undang-undang, positive legislature bersama dengan pemerintah, izinkan kami membaca utuh nanti putusan ini, termasuk pertimbangan hukum di poin 3.27. Di mana Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa kendati pada satu pihak presidensial threshold itu ditiadakan, namun Mahkamah memberikan gambaran jika partai politik peserta pemilu itu ada 30, maka calon presidennya bisa saja 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maka kemudian pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah diminta untuk melakukan rekayasa konstitusi atau constitutional engineering dengan mengacu pada 5 indikator yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, hal-hal inilah saya kira yang juga perlu kami exercisement agar kemudian penerapan norma berdasarkan putusan MK itu tidak menghadirkan apa yang saya sebut dengan liberalisasi demokrasi presidensial di Indonesia yang pada akhirnya bukan memperbaiki atau meningkatkan kualitas demokrasi kita, tapi justru sebaliknya. Saya kira itu. Baik, saya ingin ke Bang Margarito. Dengan adanya penghapusan ambang batas pencalonan kepresidenan ini, Anda melihatnya seperti apa? Memaknainya seperti apa? Dan nanti di 2029 artinya semua partai politik ini dapat mencalonkan jagoannya. Artinya ramai sekali tadi kalau dikatakan sedikit oleh Bang Rifki, ada 30 partai, ada 30 calon. Gitu. Iya. Kemarin juga kalau tidak salah dari sambungan telepon ya, saya juga ngomong di sini gitu ya, bahwa semua partai politik, tapi ingat partai politik yang mengikuti pemilu. Tidak semua partai politik yang ada di Indonesia itu bisa mencalonkan calonnya gitu. Hanya partai politik yang ikut pemilu yang bisa mencalonkan. Sendiri-sendiri, undang-undang dasar ya, sendiri-sendiri atau bergabung. Jadi problem dasar sebenarnya sekarang ini, yang tadi Rifki bilang kita mesti cek lagi segala macam. Yang perlu mereka pikirkan sekarang ini adalah, kan undang-undang dasar itu memungkinkan partai-partai itu bergabung. Berapa
masuk akalnya gabungan itu. Jangan sampai kalau mereka kumpul semua bergabung jadi satu, tidak cuma satu calon dong. Atau mereka bisa bikin sampai tinggal cuma 2 calon. Bisa saja itu. Bisa terjadi karena itu sah. Misalnya nanti kalau DPR bikin undang-undang dalam respon ini, misalnya mengatakan bisa bergabung sampai 10 partai bergabung jadi satu atau 20 partai bergabung jadi satu dalam krisis, misalnya cuma ada 2 pasangan calon misalnya, sah. Ya. Kalau begitu itu karena undang-undang dasar itu sekali lagi memungkinkan partai bergabung untuk mencalonkan. Karena normanya adalah mencalonkan sendiri atau bergabung. Jadi itu yang mesti dipikirkan oleh kita semua dan atau dipikirkan terutama oleh teman-teman di DPR dan pemerintah dalam membuat undang-undang baru nanti. Oke, kita menuju ke Mas Rifki. Kalau memang keputusan MK ini final dan juga mengikat dan nanti juga akan dibahas oleh teman-teman di Komisi 2 untuk masuk dalam pembahasan di Undang-Undang Pemilu, ini jadi pemberlakuan untuk aturan MK ini per kapan dong kalau gitu? Bahasnya aja belum, masa bicara keberlakuan. Sesuai aturannya, bagaimana Mas Rifki? Komen yang disampaikan oleh Bang Margarinto. Bang Margarinto kan orang Maluku, nggak pakai emas jadi abang. Jadi yang pertama betul, MK ini jelas sebagaimana ketentuan dalam pasal 6A konstitusi kita, yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik peserta pemilu. Dan untuk menjadi peserta pemilu itu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada sejumlah syarat. Ya, dan karena itu kemudian jangan juga masyarakat kita buat berimajinasi hari ini bikin partai politik belum memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, ujuk-ujuk sudah bermimpi mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita runtut sejarah presidensial threshold ini mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 pemilu terakhir itu kan prosentasenya mulai dari 15% naik menjadi 20%. Kalau kita bicara hak konstitusional untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, 20% pun secara norma sebetulnya bisa mencalonkan 5 orang calon presiden dan wakil presiden berpasangan. Nah, normanya sebetulnya tidak bermasalah. Yang bermasalah itu, yang sering kali dipermasalahkan adalah law of implementation, bukan law in norm atau law of norm, bukan. Nah, saya khawatir nanti, sebagaimana tadi yang Bang Margarito sampaikan, kami sudah exercisement, kami sudah lakukan constitutional engineering, bentuk norma baru, dengan ketentuan prosentase 0% presidensial threshold, tiba-tiba nanti pasangan calon presiden wakil presidennya tetap sedikit. Lalu apakah hanya karena implementasi norma kita kemudian gugat norma dibilang inkonstitusional? Ini juga saya kira kita perlu berpikir yang jernih. Saya pernah belajar hukum tata negara juga, ya, termasuk Bang Margarinto ini guru saya. Jadi saya kira jangan campur adukan antara principle of norm dengan kemudian implementasi of norm, yang kemudian kalau implementasinya bermasalah kita ganggu gugat normanya. Itu pesan penting yang ingin saya sampaikan agar kita tidak salah dalam melihat putusan MK nomor 62 tahun 2025 ini. Baik, Bang Rifki, setelah putusan MK ini keluar, mekanismenya seperti apa sih sampai nantinya jadi undang-undang di DPR, Bang? Normally setelah putusan MK kan DPR dan pemerintah kemudian duduk bareng, lalu kemudian norma yang dibatalkan itu diisi berdasarkan norma yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, karena Komisi 2 DPR RI telah mengajukan usulan revisi terhadap paket undang-undang politik, di mana di dalamnya terdapat juga bab tentang pemilu termasuk pemilu presiden dan wakil presiden, maka kemudian amat mungkin nanti pembahasan terkait dengan ini itu menjadi satu kesatuan dengan omnibus law politik yang sedang kami usulkan ke pimpinan DPR. Baik. Kita juga melihat bahwa di sini kan MK ini merekomendasikan 5 poin rekayasa konstitusional untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden di 2029. DPR Komisi 2 menyikapinya seperti apa terhadap rekomendasi rekomendasi rekayasa konstitusional yang disampaikan oleh MK ini? Terlalu dini saya ingin sampaikan apa yang menjadi diskursus di Komisi 2 karena diskursusnya kan belum terjadi. Tadi saya sudah sampaikan ini masa reses, kami baru bicara-bicara informal, berilah kami waktu untuk kemudian kami membicarakan ini secara resmi. Bagaimana pandangan mini-mini fraksi di setiap fraksi di Komisi 2 DPR ini juga berilah kesempatan di setiap fraksi partai politik untuk melakukan kajian dan pandangannya terhadap putusan MK ini. Yang berikutnya ingin saya sampaikan,
2029 itu masih lama ya. Kita juga, saya berterima kasih, kita sangat kritis menyambut putusan MK ini. Tapi satu hal, alhamdulillah waktunya masih cukup lama untuk kita melakukan pembahasan hal ini. Yang ingin saya sampaikan adalah di bawah kepemimpinan saya, Komisi 2 DPR RI akan bekerja dengan transparan, accountable, terbuka. Semua rapat-rapat kami disiarkan secara langsung, live. Dan karena itu tidak perlu ada kekhawatiran pembahasan ini ada di ruang hampa. Baik, terima kasih Bang Rifki, kami sudah mendapatkan poinnya. Dan Bang Margarito, jadi apa sebetulnya nanti konsekuensi dari penghapusan ambang batas presiden ini terhadap koalisi partai politik hari ini di 2029 nanti? Tapi dijawabnya nanti usai jeda, tetaplah bersama kami. Oke, kita langsung menuju ke Bang Margarito. Bang Margarito, kalau kita bicara soal ambang batas pencalonan presiden, ini kan kalau untuk Pilpres 2029 nanti masih lama, masih 5 tahun lagi. Ya, jadi dampak terhadap putusan ini ke kondisi sekarang apa? Sekarang ini kan ini memang diberlakukan untuk pencalonan presiden kan. Oke, sementara kita kan tidak belum sebelum acara atau kalender tata negara untuk pencalonan presiden kan belum ada. Jadi ya tunggu 2029. Oke, kalau memang nggak ada kondisi apapun yang berpengaruh terhadap kondisi per hari ini, kenapa kemudian putusan ini keluar di momen saat ini? Nah ini kan gara-gara orang ajukan kan, orang ajukan permohonan, jadi mungkin sudah selesai ya diputus sekarang itu. Nah gitu, bagaimana ekspektasi lain saya agak susah menebaknya begitu ya. Yang bisa saya katakan secara hukum adalah ya ini ada permohonan, mungkin mereka sudah selesai menyidangkannya, sudah memeriksanya, memiliki keyakinan dan sekarang mereka putuskan. Menurut saya sih memutus lebih awal malah lebih bagus karena dengan begitu maka teman-teman di DPR dan pemerintah memiliki kesempatan yang banyak, yang luas untuk merancangnya secara lebih masuk akal. Baik, tapi kan artinya ketika diputuskan sebelum Pilpres lalu ini kan akan lebih. Oh, kalau Pilpres kemarin belum putus, baru putus menjelang. Ya, kenapa baru nanti kan masih 2029, artinya masih jauh nih jaraknya. Misalnya kemarin itu 2 minggu menjelang pencalonan misalnya, bisa jadi kita punya capres kemarin di 2024 itu bisa jadi 15 orang tuh. Bisa jadi begitu. Nah, alasannya kenapa? Kira-kira menurut Bang Margarito kok baru sekarang ini? Saya nggak tahu ya, saya rasa ya saya agak susah menebak jalan pikiran Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kalau tidak salah kan beberapa waktu lalu menjelang Pilpres juga ada pengajuan juga gitu, ada permohonan juga menguji pasal ini tapi ditolak gitu ya. Mungkin Mahkamah Konstitusi berpikir ya kalau putus sekarang nanti belum siap dan segala macam, mungkin begitu ya. Jangan lupa argumentasi hukum itu kan tidak selamanya hukum gitu, itu juga argumentasi politik yang ditaruh di badan hukum, di dalam tubuh hukum lalu dia jadi argumentasi hukum gitu. Misalnya tuh tadi yang Anda bilang bola-balik rekayasa constitutional engineering itu kan garang-garang aja itu. Gitu. Nah karena itu kembali ke soal itu misalnya menurut saya gitu ya, DPR itu dalam membentuk undang-undang baru nanti, undang-undang pemilu nanti tidak usah terjebak pada 5 hal yang direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Yang mesti dilakukan betul oleh oleh DPR adalah menelusuri gagasan-gagasan yang muncul pada waktu pasal 6A itu diperdebatkan di pasal 1 BPR. Itu yang mesti dilakukan oleh teman-teman DPR. Ini bisa diabaikan, toh ini juga cuma pertimbangan kok. Oke. Nggak bisa Anda ngarang-ngarang juga kok. Tapi begini, kalau kita bicara soal ambang batas pencalonan presiden, ini kan sebetulnya sudah berapa kali diajukan. Iya. Nah itu dia juga. Sempat ditolak, itu dia tapi juga. sekarang diterima. Nah itu dia. Nah kenapa ada perubahan sikap itu? Ya kalau kita formilkan, MK apa tadi kalau formilkan, tadi Tuan Saldi bilang ini ada dinamika baru, ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan bla 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 begitu ya. Kemarin-kemarin tidak ada dinamika, kemarin-kemarin tidak ada kedaulatan rakyat oke aja dibatas-batasi gitu. Nah sih begitu aja. Kalau kita mau bicara by decision tadi itu ya, putusan tadi kan begitu. Saldi bilang kan dibaca tadi itu ada dinamika, ada kedaulatan rakyat dan bla bla bla. Yang kemarin-kemarin dan 27 kali itu tidak ada urusan dengan itu, kira-kira begitu gitu. Nah, tapi sudahlah, faktanya sekarang udah diputus gitu ya. Ya kita mesti terima. Anda senang atau tidak senang, Anda suka atau tidak suka, dalam hukum tidak ada urusan dengan itu, ini mesti kita terima. Suka atau tidak suka. Tapi begini Bang Margarito, kalau perspektif Bang Margarito melihat putusan ini, apakah memang motifnya untuk Pilpres 2029 atau ada motif lain di luar itu? Menurut Bang Margarito? Saya rasa iya ada motif lain. Saya rasa gitu, ini spekulasi aja gitu ya. Saya rasa ya. Satu adalah memecahkan dominasi oligarki. Dominasi oligarki itu akan putus ini. Sebab kalau tidak, begitu kan, Anda kumpul aja semua partai taruh di sini dan semua duit taruh di sini. Nah, pada titik itu, tapi itu akan terjadi kalau teman-teman DPR itu agak sedikit arif gitu ya. Sebab kalau tidak arif, mereka bikin saja ketentuan yang memungkinkan partai-partai itu bergabung sebanyak-banyaknya. Nah, kalau partai itu bergabung sebanyak-banyaknya, maka capres yang kita mimpikan ada berapa orang itu
nggak terjadi juga. Baik. Bisa jadi katakanlah ada 30 partai, tapi mereka bilang partai bisa bergabung sejumlah 20 untuk mengajukan satu calon. Maka mungkin yang lain tinggal gitu itu. Katakan ada 30 partai, tapi yang 20 bergabung jadi satu. 10 lagi, kita pecah-pecah, 5 bergabung jadi satu. Jadi kita punya cuma 3 calon presiden. Baik, Bang Margarito, nanti kita lanjut kembali. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas atau presidensial threshold minimal 20%. Menurut mantan orang nomor 1 di Indonesia itu, keputusan MK bersifat final dan mengikat. MK pencalonan dihapus, tanggapan presiden. Ya itu kan keputusan final dan mengikat. Ya, kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Padahal banyak alternatif calon Pak ke depan. Ya harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR. Baik, Bang Margarito, tadi Anda katakan ya, ada dominasi oligarki yang berusaha untuk dipecah. Tapi apakah itu efektif atau justru ini hanya untuk memecah memecah dominasi dari partai politik itu sendiri? Sedikit banyak sangat tergantung pada juga keseriusan dari teman-teman yang memimpin partai politik untuk mau memberi tempat yang tidak terhormat kepada oligarki. Sebab kalau mereka membuka jalan sedikit saja dalam sejarah pemilu dan sejarah politik itu, sejarah tata negara itu menunjukkan bahwa dalam banyak kasus orang-orang politik itu kalah sama orang-orang oligarki. Ya. Dalam banyak kasus gitu ya. Anda boleh cek mulai dari Romawi kuno, sudahlah. Undang-undang tentang larangan money politik pertama Tillman Act di 1907 itu karena oligarkinya ngatur. Oligarki ngatur partai, ngatur capres gitu. Terus praktis oligarki yang ngatur capres. Siapa capres itu? Coba di Indonesia aja yang kita belum tulis-tulis ini. Siapa oligarki siapa aja itu yang datang ngumpul-ngumpul duit untuk ngebesarin satu orang atau ngejadiin satu orang itu. Itu aja yang tidak teridentifikasi. Tapi kalau Amerika Serikat itu kelihatan betul kok siapa yang ngatur-ngatur itu. Oke, sebenarnya kita ingin mendalami lagi ya soal tadi yang disampaikan Bang Margarito, ada upaya untuk memecah dominasi oligarki, ini pengaruhnya ke konstelasi politik per hari ini apa? Tapi sayang sekali karena waktu terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Margarito atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.